Kembali, ini sebagai data contoh tadi ya, data yang tadi, data contoh PCA kita klik lagi, kita tampilkan seperti ini. Bisa terlihat Excel slot versinya 2016 dan runningnya itu 29 April 2020 pukul 6 pagi. Di sini kita bisa melihat summary statistik di awal. Ini kalau diklik ke kanan, digeser ke kanan, energi misalnya observation yang kita observasinya ada 13 produk. Yang tadi ini variabelnya energi, protein, karbohidrat, fat, saturated fat. Ya, ini missingnya 0 karena semuanya terisi seberapa minimum karbohidrat dan maksimumnya juga di sini data deskriptif statistiknya ada. Yang kedua, correlation matrix di PCA tersebut atau biasanya dituliskan sebagai Pearson correlations untuk melihat seberapa hubungan kedekatan antara tiap variabel tersebut. Misalnya energi dengan fat ini bisa di sini nilainya adalah 0,869. Tentunya di sini juga sama energi dengan fat karena emang ini seperti cermin. Di sini cerminnya dibelahnya di angka 11 ini bahwa nilai korelasinya positif 0,869. Sedangkan korelasi yang cukup negatif misalnya energi eh, yang nggak ada ya, energi yang semuanya memberikan kontribusi positif, mungkin protein dengan karbohidrat. Nah ini saling bersilangan atau di sini negatif 0,724 minus 0,724. Nah ini pada level signifikannya 0,05. Alfanya ya errornya 0,05 berarti confidence intervalnya 95%. Tadi nilai eigen value-nya F1-nya sebesar 41 untuk variability-nya berarti ditambahkan di F2 tadi 41 tadi variability F2-nya atau PC2-nya 34, 41 ditambah 34 75 kumulatifnya dan variability F3 yang terbesar ketiganya hanya 18 sehingga ditotalkan F1, F2 dan F3 94 274%. Nah, ini gambar script plotnya menunjukkan seberapa besar variability PC yang terbentuk tadi. Tadi sudah dijelaskan bahwa PC tadi atau F1 tadi merupakan variabel-variabel imajiner yang dibentuk dari variabel-variabel real yang ada. Nah, ini nilai-nilai agen vektornya yang originalnya energi 0,561 terhadap bentukan variabel-variabel barunya tadi F1, F2, F3, F4, F5 nilainya tersebut. Faktor loadingnya tadi pengertian faktor loading yang memberikan seberapa jauh dari eigen faktor yang pertama. Correlation variabelnya tentunya ini juga digambarkan juga untuk pembentukan skor plot ini. Ya. Ini bisa terlihat bahwa F1 41,89% dan F2-nya 34,10%. Ini terlihat bahwa energi dikontribusi lebih banyak dari fat misalnya. Ini terus sampai ke bawah faktor skor dan ini ada juga tampilan untuk observation plotnya dan juga untuk tampilan B-plotnya di mana menggambarkan antara produk dan variabel atau parameternya tadi yang diukur. Ini gabung terus sampai ke bawah sampai terlihat significance atau coefficient tadi untuk covariabelnya tadi. Kita pindah lagi ke PowerPoint. Nah, ini tadi sudah dibahas di mana totalnya hanya 75,99%. Sebetulnya dikatakan baik, ini dapat dikatakan cukup baik karena memang kalau dikatakan baik ini 80% lebih sebaiknya memberikan kontribusi antara F1 dan F2 tersebut. Tapi ya, data ini juga sudah cukup baik karena tergambarkan variabel-variabelnya dengan total 75,95%. Ini bagaimana membaca interpretasinya bahwa plot menunjukkan pentingnya variabel berbeda-beda dari dua PC, tadi F1 dan F2, yang ditetapkan sebaiknya dibaca bersama-sama. Variabel yang semakin ke sisi kanan biasanya akan mempunyai nilai yang semakin besar,
Bisa dilihat juga pada tabel yang tadi ya di data Excel-nya, tabel 5-nya. Variabel yang saling berdekatan mempunyai korelasi yang tinggi, misalnya variabel energi dan fat yang tadi dijelaskan, di mana berdasarkan Pearson juga korelasinya sekitar 0, positif 0,869. Adanya fat memberikan kontribusi terhadap energi yang cukup besar. Demikian juga variabel kuadran yang sangat dekat terhadap garis lurus titik 0,0. Variabel pada kuadran diagonal ini cenderung mempunyai sifat korelasi yang negatif. Misalnya variabel protein dan karbohidrat ini saling bersilangan. Ya. Nah, terlihat juga di tadi tabel correlation Pearson-nya negatif 0,7. Nah, ini agak berdekatan dengan titik dengan nol bahwa pada umumnya produk di McD ini memiliki saturated fat gitu ya di bagian tengah yang berdekatan dengan titik 0,0 yang ada di tengah. Nah, ini bisa dilihat kalau misalnya berdasarkan sampel produk atau sampelnya, semakin dekat sampel berarti semakin serupa dan sebaliknya semakin jauh sampel berarti semakin berbeda. Uh, Lihat bersama-sama dengan loading plot untuk membantu menentukan variabel apa yang bertanggung jawab membedakan antar sampel. Sampel-sampel yang ke sisi kanan plotnya memberikan nilai besar untuk variabel ke sisi kanan loading plot. Nilai kecil ke sisi kiri loading plot. Pengelompokan sampel dapat membantu menentukan sampel pencilan yang dicek apakah kesalahan atau pengumpulan data dari sampel tersebut. Bisa diabaikan dihilangkan jika memang bukan menjadi populasi interestnya. Ini hasil dari B-plotnya digabungkan keduanya karena ini lebih memudahkan untuk pembacaan. Di mana PC satunya tadi sudah disebutkan atau F1 41,8 dan F2-nya 34,10%. Di sini terlihat di kuadran 1 bahwa fillet o fish, pomfrits, apple pie ini memberikan energi. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana kalau misalnya kok sepertinya unik sekali ya, kenapa tidak memberikan produk-produk kontribusi terhadap energi tersebut adalah cheeseburger atau McChicken atau Big Mac atau McFish. Ini bahkan berdekatan dengan kategori kontribusi protein yang cukup tinggi, tidak satu kuadran dengan misalnya tidak satu kuadran di sini ya si produk tadi. Ini bahkan yang paling tinggi katanya fillet o fish ternyata memberikan energi yang cukup tinggi kalori di produk fillet o fish tersebut. Ini kalau diubah-ubah misalnya F1 dan F5 ini juga bisa berubah-ubah ya. Nah, ini kita example datasetnya tadi berdasarkan nutrition value sudah dilakukan number of component looking at the explained variance in validations model 2 and 3 could also be chosen but we choose respectively yang PC1 PC2. Nah, ini produknya tadi ya, gambaran dari produknya bisa tergambarkan di sini di data yang ini kita lihat dari hasil Excel stat bukan dari buku bahwa uh, produk produk yang memiliki energi cukup tinggi yaitu sampel dari fillet office ya, atau pomfrits. Nah, ini memiliki kenapa? Karena sepertinya ada satu kesamaan antara pomfrits apple pie. Oh, ternyata dikira bisa dibandingkan kalau apple pie tersebut juga merupakan kategori yang cukup tinggi karbohidratnya, ya. Tapi ternyata digoreng, akibatnya bisa memberikan kontribusi energi juga yang cukup tinggi. Untuk melihat lebih jelasnya kita bisa kembali ke data contoh Excel stat tadi. Hasilnya B-plotnya, skor B-plotnya ini seperti ini. Nah, jadi yang satu kesatuan Filetopis, Apple Pie, Pomfrits ini merupakan produk-produk yang memberikan kontribusi energi yang cukup tinggi. Yang paling tinggi, yang paling berdekatan adalah Filet Office karena
Ini produk yang dengan menggunakan